Jadi pendengar yang baik, empati dan sensitif pada perubahan emosi mereka, fleksibel itu tadi yang saya bilang, dalam aturan, harus selalu support meski berbeda pendapat. Ini yang terakhir, fase fasilitator ya. Usia remaja 14 sampai 21 tahun. Intonasinya harus seperti seorang guru. Tenang, intonasinya harus bagus, bukan high pitch. Kemudian menjadi pendengar yang baik, mereka akan banyak ngomong. Kita harus banyak mendengar. Dan kita ngawal saja, nggak menjadi diktator lagi. Kita menjadi pengawal mereka. Kalaulah ada perbedaan, kita harus bisa mentoleransi sebelah mana yang bisa ditoleransi. Kayak misalkan suruh sholat, dia pakainya celana, Bu yuk pakai sarung, nggak perlu itu diperdebatkan. Kalau anak udah umur segitu tuh, biarkan mereka mau sholat pakai sarung, mau dipakein sajadah lantainya atau dia nggak pakai sajadah di kamar dia atau di tempat sholat, terserah. Ada flexibility. Kita harus fleksibel dengan anak umur seperti ini. Ada yang harus kita stern, benar-benar kita harus kawal, itu harus diluruskan kembali. Ada yang let her do what she want. Contohnya misalkan kalau dia nggak udah balik pasti kan umur-umur segini dia nggak mau pakai kerudung yang bener, mau yang model kayak selebgram si A gitu. Tapi juga kemudian kita memberikan solusi bahwa Allah memberikan ketetapannya seperti ini. Kalau kakak mau ikut selebgram, ada banyak selebgram yang bisa diikuti, yang lebih syar'i, yang lebih cocok. Jadi pendengar yang baik, empati dan sensitif pada perubahan emosi mereka, fleksibel itu tadi yang saya bilang, dalam aturan, harus selalu support meski berbeda pendapat. Misalkan anak saya itu kalau Jumatan nggak mau pakai kopiah. Kalau saya sendiri, is your choice. Mau pakai kopiah monggo, nggak pakai kopiah monggo gitu. Saya sih pantesnya rapi, senengnya ya kalau bisa pakai kopiah. Mas, pakai kopiah mas. Nggak mau mama. Ya sudah, monggo silahkan. Harus selalu support. I still love you. Yang penting kakak sholat Jumat. Mau pakai kopiah, nggak pakai kopiah, nggak akan mengurangi sayangku padamu, nggak akan mengurangi pahalanya insya Allah. Jadi support mereka. Yang terakhir, percaya dengan kapasitasnya. Jangan, nggak bisa kamu, ini untuk orang gede nih. Jangan pernah ngomong seperti itu. Coba yang ini dulu. Nanti kita lihat hasilnya. Harus ada percaya dengan kapasitas mereka. Contoh yang bisa kita lafadzkan ke mereka. Terima kasih ya kak, sudah percaya mama. Dan cerita semua kekhawatiran kakak ke mama. Ini anak gadis ini atau anak cowok gitu yang mau ngomong ya. Kalau kita biasakan mereka ngomong, pasti ngomong. Insya Allah, nggak akan disimpan dalam dirinya sendiri. Atau ini, tiba-tiba mereka bikin breakfast. Wah, mama merasa spesial banget dibikinin sarapan kakak. Beruntungnya mama punya kakak. Gitu. Sebuah bentuk lafaz positif kepada mereka. Besoknya dibuatin lagi itu pasti. Contoh yang ini, mama sayang kakak, tapi terus terang mama kurang setuju dengan rencana kakak kali ini. Misalkan dia tadi pakai kerudung yang model ala selebgram yang nggak jelas, ada yang nggak jelas lah ya. Ada selebgram yang jelas, tapi ada juga yang nggak jelas kayak gitu. Atau ini, spend quality time. Kakak, ayo kita ngeteh bareng di luar sambil ngobrol gitu. Oh, mereka suka banget ini. Yang terakhir, misalkan mereka ada konflik di sekolah, kakak mau dibantu, apakah mama perlu ngomong ke gurunya kakak? Tawarkan, jangan langsung ngomong ke gurunya. Anak saya itu diginiin sama temennya, Pak Guru. Jadi seperti itu. Yang jelas kalau kita membantu mereka mengadres persoalan mereka, kita ada bicara dulu sama mereka, minta izin dulu kalau mau ke guru mereka. I can handle it, mom. I will talk to the principal by myself. Ya sudah, biarkan. Itu akan membuat mereka percaya diri. I can handle all these things. Mereka semakin percaya diri. Oke? Terakhir, keuntungannya mereka akan punya self-esteem yang tinggi. Dia merasa harga dirinya itu tinggi. Kalau orang punya harga diri yang tinggi, nggak gampang putus asa, nggak gampang emosi kalau orang itu bersikap buruk kepada dia. Kemudian dewasa. Seperti yang tadi, kedewasaan dia berinisiatif terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian bijaksana, dia akan menjadi anak yang bijaksana. Kalau lah sama temennya, dia akan bisa ngemong juga sama temennya atau menjadi teman yang good body, sukses sekolah dan pertemanannya. Saya contohkan ini terakhir ya, skenario. Misalkan saat kita menjemput putri kita umur 8 tahun dari sekolah, dia tersenyum lebar, wajahnya berseri-seri gitu. Bundanya nanya, kakak tersenyum lebar, ada apa kak? Cerita dong. Hari ini saat jam pelajaran penjas, tahu ya penjas, pendidikan jasmani, ya, olahraga, aku main hula hoop mama, dan gak jatuh sama sekali mama. Bundanya respon,
Wah, kakak pasti bangga dan bahagia pada diri kakak sendiri. Karena mama tahu kakak pingin banget bisa dan sudah mencoba sekian lama. Iya ma, hari ini aku berusaha sangat keras untuk bisa hula hoop ini nggak jatuh. Dan akhirnya bisa. Masya Allah, berita bagus sayang. It's just a small thing. Tapi kita membuat itu big thing gitu. Membuat semakin dia itu bahagia dengan respon kita yang seperti ini. Yang berikutnya, ini contoh kebalikannya. Anak laki umur 7 tahun, pulang dari rumah tetangga terlihat cemberut gitu. Saat di depan pintu, lempar sandalnya sampai ke terbang ke atap. Ada apa bang? Kamu selalu taruh sandal itu di tempatnya. Ngomongnya gini, bukan kok sandalnya diterbangin gitu, bukan. Kakak selalu atau abang selalu taruh sandal itu di tempatnya. Apa yang terjadi sekarang? Gitu. Ada apa? Aku benci Umar gitu. Aku nggak mau lagi main sama dia. Abang kayaknya marah banget ya. Ada apa? Cerita dong ke mama. Gitu. Jadi ada validasi perasaannya. Abang kayaknya marah banget. Ada apa? Umar nggak mau pinjemin mainan Nerf gun-nya yang baru pada abang. Kenapa kok dia gitu? Nggak tahu, katanya nanti rusak karena aku nggak tahu cara mainnya. Apa yang kita katakan? Kita validasi rasanya. Mama bisa mengerti kenapa abang marah. Umar kan baru dapat oleh-oleh. Kayaknya dia juga nggak akan pinjemin deh ke siapapun. Ini memberikan satu validasi bahwa dia itu melakukan itu bukan kepadamu saja, kepada siapapun dia nggak akan minjemin. Gitu. So don't feel bad. Terus kita nanya, jangan kasih solusi dulu. Kita nanya, menurut abang gimana caranya? Biar Umar percaya kalau abang nanti akan hati-hati saat main dengan mainan barunya. Nggak tahu, baru kita kasih solusi. Menurut mama, daripada marah, mungkin abang bisa lah bilang ke Umar. Kalau abang paham kenapa Umar sangat hati-hati sama mainannya. Minta ditunjukin ke Umar gimana cara mainnya. Bilang ke dia kalau abang nanti akan sangat hati-hati saat pegang mainannya. Kalau dia masih nolak, tunggu aja lebih lama. Karena mungkin dia masih belum rela mainan barunya itu dipinjemin ke temennya. Tapi kan minimal abang udah bilang ke Umar. Ya juga sih, Ma. Itu ya contoh skenario-nya dan terima kasih.